Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan Fadil Kurniawan. Hari ini kita akan mereview produk dari Bumco. Bumco itu memproduksi senapan-senapan mainan mirip-mirip dengan saingan Nerf. Tapi ada yang tidak diketahui dari Bumco, yaitu mainannya sudah tidak diproduksi lagi. Nggak tahu kenapa. Websitenya juga sudah tidak ada lagi. Nah, gimana kita lihat reviewnya, keseruannya untuk memainkan mainan-mainan dari Bumco ini? Tonton terus video sampai habis. Kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling kecil. Ini namanya Rail Stinger. Kenapa dinamain Rail Stinger? Karena dia di bagian sini ada bagian relnya untuk nanti dipasangkan atau digabungkan dengan senapan-senapan lain. Nah, contohnya seperti ini. Nah, Rail Stinger itu bisa dijadikan senapan. Coba lihat ya. Nah, dijadikan senapan. Tapi dia tidak memiliki trigger atau pelatuk. Nah, untuk Rail Stinger ini sebenarnya kenceng banget ya. Nanti kita coba dengan targetnya. Kemudian dia hanya bisa menampung satu peluru sekali tembak, jadi kita harus reload sendiri. Nah, seperti ini. Kemudian dia ada lagi slotnya untuk menampung satu peluru lagi. Ya, oke, dua. Dan untuk menariknya atau menembaknya, tinggal tarik pegas yang ada di sini. Nanti dia otomatis akan menembak. Ya, lihat ya. 1, 2, 3. Nanti di slow motion biar kelihatan. Itu dia namanya Rail Stinger. Nih, oke. Nah, untuk melipatnya di sini ada bagian tombolnya, ya, tombol untuk melipatnya. Tinggal dilipat, tinggal ditekan, dilipat. Jadilah sebuah Rail Stinger. Kemudian yang kedua ada Dynamag. Namanya Dynamag. Nah, ini dia menggunakan sistem magazine. Kita di sini ada magazine ya. Nah, kita ada magazine di sini. Kita buka dulu untuk Nah, ini yang kosong deh. Ini kosong. Nah, dia menggunakan sistem magazine. Di sini ada yang kosong. Dia bisa dimasukkan dari atas. Nah, agak panjang ya, agak panjul gitu. Nah, ini kalau misalkan ditarik, nah, magazinnya akan terdorong ke bawah. Jadi kita tidak perlu capek-capek reload. Yang perlu kita lakukan hanya menarik pelatuknya, dan narik untuk triggernya seperti kayak di revolver, tembak. Nah, biar magazinnya otomatis akan turun sendiri. Nah, ini dari Dynamag. Ini modelnya bagus banget tuh, ya. Bagus banget, kemudian solid, dan warnanya itu biasanya kalau Bumco itu paling 3 warna atau 2 warna, dan kebanyakan tuh warna-warnanya yang nggak terlalu norak ya. Jadi biasanya pakai sistem angin atau pompa di sini, makanya sering kelihatan tabung-tabung di sini untuk menyalurkan anginnya ke peluru seperti itu. Ini Dynamag. Oke. Nah, kita dulu Dynamagnya. Yang ketiga ada ini namanya yang kecil setelah Rail Stinger. Ini namanya Farsuit. Nah, ini Farsuit kecil-kecil begini diklaim tembakannya paling jauh, sekitar 25 feet. 25 feet berapa meter ya? Yang tahu komen di kolom komentar. Nah, ini warnanya hanya 2, hijau dan putih. Ada action warna hitamnya juga. Sama dia modelnya seperti Rail Stinger, jadi harus dipasang peluru di reload baru bisa ditembak. Beda sama Dynamag. Dynamag kan dia pakai sistem magazine, jadi kita nggak perlu capek-capek yang reload, tinggal ditarik aja untuk pompa anginnya, tarik pelatuknya, nembak. Nah, untuk Farsuit dia harus ditarik untuk sistem anginnya dan ditembak. Coba lihat. Itu dia Farsuit.
Nah, kalau misalkan dia nggak ada pelurunya, triggernya itu nggak akan bisa nembak, dia akan terkunci. Jadi dia harus ada peluru terlebih dahulu di ujung senapannya, baru bisa nembak. Ini dia Farsut. Ini keren sih, Bumco. Yang ketiga. Yang keempat, ini ada namanya Whip Blast. Whip Blast. Kenapa dinamakan Whip Blast? Karena sistem pengokangan ya atau pengambilan anginnya itu sangat unik. Jadi kita tidak perlu dua tangan, hanya perlu satu tangan itu bisa. Nah, boom. Nih, misalkan ya dari jauh aja. Nah, sistemnya dia pakai rel yang ada di bagian handle senapannya. Kemudian di bagian sini juga dia ada bagian tameng. Yang gunanya apa? Gunanya untuk menghalau tembakan. Jadi kalau masalah tembakan dari musuh atau teman kalian, itu tidak bisa langsung kena ke arah kalian. Jadi bisa kena ke tamengnya terlebih dahulu. Gitu. Coba kita bro. Tapi kekurangannya dari Whip Blast, dia tidak bisa mereload sendiri. Ya, kayak misalkan Dynamite dia pakai sistem magazine atau peluru yang sudah ada di tempatnya. Kalau misalkan Whip Blast, dia harus kita pasangkan peluru terlebih dahulu di moncongnya. Walaupun di sini itu ada 3 peluru lagi cadangan, tapi tetap aja agak repot ya. Kalau misalkan temennya pakai yang Dynamite, mungkin kita kalah. Nah, ini ada 3 lagi peluru untuk cadangannya. 1, 2, 3 nih peluru untuk ditembakkan. Jadi tinggal kita patahkan aja. Bukan dipatahkan. Jadi di sini ada handle-nya, handle untuk melepaskan bagian utama bogi ini, baru dibalikin lagi. Nah, ini sudah otomatis terkokang, anginnya sudah terset. Nice. Nah, kita pasang lagi. Nice. Pelurunya hilang-hilangan. Oke, ini dia Whip Blast. Nah, sistemnya keren ya. Patahin, tembak. Patahin, tembak. Cocok nih. Ini keempat. Yang kelima ada namanya Crank Force. Crank Force itu menggunakan sistem putar ya. Dia juga masih menggunakan sistem magazine. Jadi peluru itu bisa ditaruh mirip seperti Dynamite. Nah, ini kita pasang dulu ya. Dia ada bagian ekornya buat nanti kepegangan ke bahu. Agak keras. Pas. Nah, begini dia. Nah, oke. Aku pakai tangan kanan, jadi taruh handle-nya ini di bagian kanan. Nah, oke. Sekarang kita buka dulu. Karena kita mau nyobain yang ini, yakin aja. Nah, kalau kita mau masukin pelurunya, tetap ingat ada bagian panahnya yang harus kita masukin. Kita masukin dari atas, boleh ke bawah. Nah, baru. Ya. Jadi sama seperti Dynamite, tapi kalau Dynamite kan harus diambil, baru magazinnya turun, terus bisa ditembakkan. Kalau ini kita perlu memutar cranknya. Nah, ketika cranknya sudah terputar, itu biasanya pompanya sudah oke, sudah aktif. Lalu kita tekan triggernya untuk menembakkan pelurunya. Ini terus otomatis magazinnya akan turun ke bawah. Nah, begitu untuk sistem Crank Force. Oke, ini dia Crank Force. Keren ya. Nah, sistem magazine. Jadi kita nggak perlu capek-capek ambil peluru lagi. Yang keenam, ini yang paling besar. Namanya Rapid Magnus.
Dia tidak menggunakan sistem kokang tarik, sistem kokang diputar untuk mengisi anginnya, tapi menggunakan sistem pompa. Harus kita pompa dulu sebanyak 18 kali. Ini berapa ini? Kita coba masukin magazinnya. Ini ya. Oke. Ini nggak ada pelurunya, tapi dia akan otomatis menembakkan. Itu berarti tadi nggak 18 kali. Soalnya dia kalau 18 kali bisa menembakkan 20 peluru dalam 1 detik. Wow. Rapid maintenance menggunakan sistem pompa angin. Jadi anginnya terlebih dahulu dipompa ke bagian tabung, baru nanti ditembakkan melalui trigger yang akan kita picu ini. Ini dia rapid maintenance. Ini sistemnya keren ya. Jadi kita nggak perlu, kalau misalkan lagi war dengan teman pakai Bumco, yang lain pakai Dynamax harus harus dikokang lagi. Dia enggak, tinggal kita pompa aja bisa nembak. Teman kalian otomatis meninggal. Pelurunya lunak. Oke. Ini dia rapid maintenance. Oke, di sini juga ada magazin yang dari Bumco sendiri. Perlu diketahui teman-teman, dart-stick dari Bumco itu bisa menempel di target. Targetnya yang mana? Nih targetnya. Biasanya di pembelian itu disertakan target, tapi ini ada juga. Ini targetnya seperti ini. Itu biasanya bisa nempel. Apalagi kalau misalkan ujung dart-sticknya itu basah. Nah itu lebih mudah menempel di bagian targetnya ini. Nanti kita akan coba. Oke ini, dan kemudian Bumco juga membuat aksesoris berupa belt yang ada tamengnya juga. Kemudian ada bisa buat naruh peluru. Ini masih baru ya, padahal udah lama dibelinya. Kondisinya ini banyak yang digigit tikus, rusak karena dulu beli langsung disimpan, nggak dimainin. Nah ini dia. Tuh. Jadi untuk ini bisa kita taruh di sini. Nah, taruh di sini. Kemudian bagian sini ada peluru, bagian sini ada buat naruh senapan sebenarnya. Tuh, bisa. Nah, kalau misalkan kita gabungnya begini, nah, keren juga ya. Kayak kabel di film Deadpool. Oke, langsung kita coba aja seberapa hebat tembakan dari Bumco ini. Check it out, guys. Yang pertama kita akan coba tembakan dari Rail Stinger. Oke, Rail Stinger. Nah ini dia nggak perlu pemicu ya, nggak perlu trigger. Kita lihat di sana ada targetnya. Kenapa targetnya ditaruh di bantal? Itu karena dari instruksinya, manual instruksinya, dia tidak boleh diletakkan di tempat-tempat yang keras seperti kaca, tembok. Soalnya nanti pelurunya nggak bakal nempel seperti itu. Coba ya. Kenceng kan? Kenceng. Kita coba lagi. Nah, satu lagi ya, 2 kali tembakan deh. 3 sini ya sana. Nah, pas tepat sasaran. Coba kalau misalnya kita pakai target lainnya. Nah, itu dia udah ada target dari mainan-mainan yang junk kita punya. Kita jadiin target ya. Bisa nggak dia nih? Si chopper nih tembak.
Nggak kena. Berarti makannya keras ya, lumayan keras. Ini kalau ada lipunya jangan ditembakkan langsung ke arah teman ya, karena akan berbahaya. Wah, chopper keras bener deh. Oke, selanjutnya kita coba Farsuit ya. Farsuit kalau menurut aku ini dia lebih stabil ya, karena ada triggernya. Jadi bisa digenggam, kemudian bisa diarahkan dengan baik. Nah, coba kita lihat di sana. Itu targetnya. Kita arahin si chopper dari tadi nggak mati-mati. Nggak jatuh, meleset lagi kawan-kawan. Kita kokang lagi. Tembak lagi si chopper. Mana chopper? Coba ya. Si choppernya keras. Sekali lagi. Si Kuga. Nah, jatuh. 1 kali tembak, 2 action figure jatuh. Farsuit. Keren nih. Oke. Selanjutnya ada Dynamec dari Bumco, dan ini kita udah buka 1 magazin baru. Jadi dia lebih baru dan biasanya langsung nempel di target. Coba ya, kita coba. Ini masukinnya dari atas, ada tandanya. Nah, coba masukin target, nempel nggak dia ya? 1, 2. Nah, kan? Coba kita lihat. Tuh, dia nempel. Kalau yang baru pasti nempel di targetnya. Namanya Dart Smart Stick dari Bumco. Coba lagi ya. Kita agak meleset itu. Kita coba lagi. Ya, kita hanya perlu capek ngisi anginnya, tapi nggak perlu capek ganti peluru. Loh, kok nggak keluar? Lagi. Lagi. Nah, coba kita lagi. Wah, nempelnya nggak di 100. Ini Dynamec ini kayaknya karena udah lama disimpan, ada yang harus diperbaiki dulu atau dibersihkan ya, karena tembakannya pelan banget. Oke, kita langsung ke bagian kedua. Kita ke Bumco selanjutnya, ada Whiplash. Biar keren, kita buka tamengnya. Nih, hatin ya, kalau pelurunya nempel tuh, pelurunya nempel di tamengnya, jadi kita nggak kena peluru. Coba ya kita tembak. Wah, gagal kawan-kawan. Lagi. Nah, sampai target. Coba kita lihat. Ya. Nggak kena poin apapun. Whiplash. Oke. Selanjutnya Crank Force ya. Kita lihat gimana dia kalau Crank Force. Tinggal kita putar aja sih. Dah. Agak nggak stabil ya kalau Crank Force ya. Kita lihat targetnya kena mana aja. Oh, banyak tuh. Banyak dapat poin 50, 75, 50. Tapi emang dia nggak stabil, soalnya kita harus muter tuasnya biar bisa keisi anginnya. Jadi di situ dia nggak stabilnya. Ya, itu kelebihan kelemahan Crank Force. Tapi kita memang lebih mudah dalam memutar tuas untuk mengisi angin ya.
Yang terakhir ada Rapid Madness. Wah, senjata pamungkas. Ini kalau di film Power Ranger nih, senjata terakhir nih. Coba ya, kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, kita main dulu lagi, 19, satu lagi, 20. Di manual booknya bisa menembakkan 20 peluru dalam 1 detik. Kita coba aja, bener nggak? Apa hoax? 1, 2, 3. Ini ada yang nyangkut apa gimana ya? Magazinnya nggak mau nembak. Coba kita ulang lagi, gagal, terkendala teknis atau bingung juga. Nah, dia nggak bisa nembak. Coba sekarang kita arahin lagi ya. Ini udah dipompa 20 kali. 1, 2, 3. Nah. What's the problem? Kita coba untuk Rapid Madness. Capek mompanya juga. Oke, 1, 2, 3. Wah, itu dia. 1 detik 20 peluru. Oke, ini dia mainan tembakan shooter dari merek Boomco yang kita punya. Ada Rail Stinger yang bisa disatuin sama tembakan manapun karena dia punya rel, dan semua tembakan punya rel juga. Nah, keren kan? Keren kan ini? Rail Stinger kecil-kecil, cabai rawit. Ada Force Shoot yang ternyata tembakan nanti jauh dan kencang ya, walaupun kecil-kecil. Hijau lagi, kecil-kecil, cabai rawit. Ada juga Dynamax yang menggunakan sistem magazine, jadi tidak perlu capek-capek dan ribet reload, tinggal kita tarik tuasnya dan tarik triggernya. Dadah. Kemudian ada Whiplash yang sangat mudah dalam mengisi anginnya, tidak perlu capek-capek, walaupun masih sistem pelurunya ditaruh di sistem otomatis. Ada lagi Crankset Force yang harus diputar, walaupun kelemahannya daya akurasinya akan menurun karena dia ada sedikit hentakan dari ketika ditarik tuasnya untuk mengisi anginnya. Gitu. Selanjutnya ada yang terakhir dan paling besar, ada Rapid Madness. Ini tadi yang bisa memuntahkan 20 peluru dalam 1 detik. Boom! Di atasnya ada Rail Stinger. Jadi kalau pelurunya udah habis, masih ada Rail Stinger. Tembakan 1 peluru lagi. Oke, sampai sini aja. Kita ketemu lagi di lain waktu di video review selanjutnya dan video unboxing selanjutnya. Kita masih punya Nerf di video unboxing 5 dus kemarin. Kita akan buka dan kita akan review Nerfnya juga. Sampai ketemu lagi. Bye.